Reggiana rekrut gelandang Juventus dengan status pinjaman untuk musim depan. Alessandro Sersanti akan menghabiskan musim depan dengan status pinjaman di Reggiana untuk terus mengembangkan karirnya. Pemain berusia 22 tahun ini saat ini bermain untuk tim Juventus Next Gen, dan telah berusaha keras untuk menembus tim utama Bianconeri. Meskipun Juventus senang dengan kemajuan Sersanti dan percaya bahwa ia memiliki masa depan yang cerah, mereka merasa bahwa ia belum siap untuk bermain secara konsisten di tim utama. Sersanti sempat berlatih dengan skuad senior di bawah asuhan Max Allegri, tetapi belum pasti apakah ia akan mendapatkan kesempatan serupa di bawah pelatih baru Thiago Motta. Untuk memastikan Sersanti mendapatkan waktu bermain reguler yang penting bagi perkembangannya, Juventus memutuskan bahwa peminjaman adalah langkah terbaik selanjutnya. Menurut laporan dari Tutto Juve, Juventus telah setuju untuk meminjamkan Sersanti ke Reggiana untuk musim mendatang. Bianconeri optimis dengan langkah ini karena memastikan Sersanti akan mendapatkan banyak waktu bermain, yang sangat penting bagi kemajuan karirnya. Juventus menganggap Sersanti sebagai salah satu talenta terbaik dalam sistem mereka dan berharap ia dapat tampil baik selama masa pinjamannya di Reggiana. Langkah ini diharapkan dapat membantunya memperkuat posisinya untuk bergabung dengan tim utama Juventus musim depan atau pindah ke klub Serie A lainnya. Juventus ganggu Inter Milan dalam perburuan Juan Cabal. Juventus dilaporkan turut serta dalam persaingan untuk mendapatkan bek kiri Hellas Verona, Juan Cabal, yang sebelumnya menjadi incaran utama Inter Milan. Menurut jurnalis Italia, Alfredo Pedulla, Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, telah mendekati Verona untuk membahas kemungkinan merekrut Juan Cabal. Dalam 24 jam terakhir, bek asal Kolombia ini menjadi target utama Inter untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Inter sedang mencari bek muda berkaki kiri yang dapat bermain sebagai bek tengah atau bek sayap, sebagai pengganti Tajon Buchanan yang mengalami cedera serius. Pemilik Inter, Oaktree Capital, telah mengarahkan manajemen klub untuk merekrut pemain muda guna meningkatkan nilai pasar skuad. Negosiasi antara Inter dan Verona mengenai pemain berusia 23 tahun ini terus berlangsung. Kesepakatan ini mungkin juga akan melibatkan pemain muda Inter, Ishiaka Kamate, sebagai bagian dari transfer. Namun, menurut Pedulla, Juventus berusaha mengganggu kesepakatan antara Inter dan Verona. Direktur Juventus, Giuntoli, baru-baru ini menghubungi Presiden Verona, Maurizio Setti, untuk menanyakan tentang Cabal. Pedulla menggambarkan langkah ini sebagai upaya untuk mengacaukan rencana Inter dalam merekrut Cabal. Meskipun demikian, sang jurnalis tidak percaya bahwa Cabal akan menjadi prioritas utama bagi Juventus. Kendati demikian, situasi ini seharusnya cukup membuat Inter waspada, mengingat kemajuan signifikan yang telah mereka capai dalam upaya merekrut bek tersebut. Oleh karena itu, Inter mungkin akan mempercepat upaya mereka untuk mengamankan kesepakatan sebelum Juventus atau pihak lain semakin mengganggu. Juventus dapat fokus mengejar Teun Koopmeiners setelah merekrut Khephren Thuram. Selama berbulan-bulan, Juventus telah mengincar pemain timnas Belanda ini dan berencana merekrutnya pada jendela transfer musim panas ini. Teun Koopmeiners sendiri telah menunjukkan minat untuk pindah ke Juventus, membuat Bianconeri percaya diri untuk menyelesaikan transfer lainnya terlebih dahulu. Mereka sedang membangun ulang lini tengah di bawah asuhan pelatih baru Thiago Motta, dengan Douglas Luiz dan Khephren Thuram telah direkrut dari Aston Villa dan OGC Nice. Kini, jurnalis Alfredo Pedulla dari Sport Italia menyatakan, bahwa ini hanya masalah waktu hingga Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli menyelesaikan transfer Koopmeiners dari Atalanta. Harga yang diminta sekitar 50 juta euro plus bonus, yang dianggap masuk akal untuk pemain yang mencetak 15 gol dan memberikan 7 assist dari 51 laga kompetitif musim lalu. Koopmeiners merupakan pemain kunci di balik kesuksesan Atalanta memenangkan Liga Eropa dan mencapai final Coppa Italia musim lalu. Namun, ia absen membela Belanda di Piala Eropa 2024 karena cedera menjelang turnamen. Liverpool juga tertarik dengan pemain berusia 26 tahun ini, tetapi Koopmeiners diyakini lebih memilih pindah ke Juventus. Bianconeri akan mencoba menurunkan harga dengan menyertakan Dean Huijsen dalam kesepakatan.
Dengan penambahan Heprem Thuram dan potensi kedatangan Teun Koopmeiners, Juventus sedang merombak total lini tengah mereka. Langkah ini mencerminkan ambisi klub untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Serie A dan kompetisi Eropa. Pergerakan aktif di bursa transfer ini juga menunjukkan keseriusan manajemen dalam memberikan dukungan penuh kepada Thiago Motta untuk mencapai target-target besar pada musim depan. Setelah didepak oleh Juventus, Leonardo Bonucci menyalahkan Massimiliano Allegri. Bek tengah berusia 37 tahun tersebut memutuskan untuk pensiun di akhir musim lalu setelah mengetahui bahwa dirinya tidak termasuk dalam skuad Italia untuk Piala Eropa 2024. Leonardo Bonucci berharap untuk bisa membela Gli Azzurri dan menghabiskan tahun terakhir karirnya bersama Juventus pada musim 2023 hingga 2024 saat ini. Namun, hal itu tidak terwujud. Dia pindah ke Union Berlin tahun lalu, kemudian ke Fenerbahce pada Januari 2024, sebelum akhirnya pensiun di klub Turki tersebut. Kepergian Bonucci penuh dengan drama, dan kini dia buka suara tentang hal tersebut. Meskipun kedatangan Cristiano Giuntoli sebagai direktur berdampak, Bonucci mengatakan bahwa keputusan untuk mendepaknya adalah milik Massimiliano Allegri. Saya melihat pemain lain yang berkontribusi lebih sedikit dari saya di Juventus mendapatkan perpisahan yang lebih baik, sementara saya harus pergi begitu saja karena seseorang memutuskan demikian. Saya bisa menerima kepergian jika mereka berbicara dengan jelas kepada saya, kata Bonucci kepada Tuttosport. Giuntoli baru saja tiba di Juventus dan tidak bisa melakukan banyak hal. Dia berkata, "Anda tidak lagi masuk rencana kami, Anda harus keluar dari tim." Pada awalnya, itu terasa seperti lelucon setelah lebih dari 500 pertandingan. Namun, itu semua nyata, lanjutnya. Itu adalah permainan kekuasaan, saya memahami keputusan mereka sebelum Giuntoli memberitahu saya, ada beberapa tanda dan beberapa artikel, kata Bonucci. Ketika Mana menelepon saya bahwa mereka akan datang ke rumah untuk berbicara, saya berkata kepada istri saya, mereka datang ke sini karena sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, saya sudah bersiap, tandasnya. Leonardo Bonucci kemudian berbicara secara spesifik tentang bagaimana Massimiliano Allegri mendepaknya. Setelah 8 tahun bersama, dia Allegri seharusnya bisa menelepon saya untuk menyelesaikan masalah, tuturnya. Terakhir kali saya berbicara dengannya adalah setelah laga terakhir musim 2022 hingga 2023. Tidak pernah ada konfrontasi, bahkan ketika saya di kamp latihan. Saya seperti orang asing baginya, tambahnya. Kami berbeda, kami berargumen, namun saya juga melakukan hal itu dengan pelatih lain. Namun demikian, saya pikir harus ada rasa hormat dan terima kasih dalam hal kepribadian. Saya menghabiskan 1,5 bulan di kamp latihan dan dia tidak pernah menelepon saya. Pertemuan langsung selama bertahun-tahun pun sangat minim, ungkapnya.